Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Daru selaku dosen pemasaran global beserta teman-teman kelas DG2 yang saya cintai. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Green Toys. Perkenalkan, nama saya Sherly Intan Trisnandini Maharani dengan NIM 048. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Naurah Lalia Putri dengan NIM 020. Perkenalkan, nama saya Nawal Baljun dengan NIM terakhir 058. baik, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu profil singkat, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nawal Baljun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama ada profil singkat perusahaan. Pada tahun 2006, Robert von Guben, seorang pemodal Ventura dan perancang mainan elektronik di San Francisco, mempertimbangkan untuk mengubah tujuan. Kemudian, ia menciptakan mainan lebih sederhana dan menarik dengan gerakan menghijau. Selanjutnya, pada Agustus tahun 2006, Meto menarik kembali lebih dari 10 juta mainan buatan Cina, termasuk mainan Barbie dan Polly Pocket yang populer. Karena bahaya cat timbal dan magnet kecil yang dapat tertelan. Yang terakhir, Robert von Guben dan Laurie Hyman mendirikan Green Toys segera setelah mainan buatan Cina ditarik. Next. Kemudian ada pendiri perusahaan. Pada November 2013, perusahaan investasi swasta The Friend Group membeli saham mayoritas di Green Toys. Kemudian ada dua pendiri Green Toys, yaitu yang pertama Robert von Guben sebagai bertanggung jawab atas produk, dan Laurie Hyman bertanggung jawab atas pemasaran. Mereka memiliki latar belakang dan kompetensi yang berbeda. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait produk. Dari 100% bahan daur ulang kami hingga manufaktur berbasis di Amerika Serikat, kami meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan sambil memberikan produk yang tidak diragukan lagi. Green Toys percaya bahwa cara terbaik untuk mendorong perubahan lingkungan adalah melalui barang yang dibeli dan digunakan orang setiap hari. Dalam kasus Green Toys itu adalah produk anak-anak. Inovasi ini membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kesehatan planet secara keseluruhan. Berikut macam-macam produk dari Green Toys. Sebenarnya Green Toys ini sangat banyak memiliki produk mainan, tapi ini hanya sebagian saja yang saya taruh di PPT. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sherly Intan. Baik, terima kasih atas waktunya Naura. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran Green Toys sendiri Oke, maaf terjadi kendala sedikit Naura. Strategi pemasaran Green Toys sendiri rata-rata di seluruh dunia ditujukan pada orang tua dengan rentang usia 25 tahun sampai 40 tahun. Yang rata-rata juga biasanya ditujukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Di sini, orang tua memiliki andil yang sangat besar untuk kebutuhan anak-anaknya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan.
di mana nomor 1 akan dijawab oleh teman saya, yaitu Nawal Baljun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang pertama ada pertanyaan, yaitu apa faktor kunci sukses dalam industri mainan dunia? Kunci sukses dalam industri mainan dunia yaitu tepat dalam analisis target pasar, target promosi, dan disertai promosi yang menarik. Dalam riset dijelaskan bahwa setiap negara memiliki analisis yang berbeda. Perbedaan tersebut dilihat dari angka kelahiran oleh suatu negara tersebut dikarenakan kita akan memasarkan mainan di mana target pasarnya adalah para orang tua dengan rentang usia 25 tahun sampai 40 tahun. Dan rata-rata ibu-ibu memilih marketplace yang tepat seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Belanja.com, JD.id, Lazada. Memberi promosi yang menarik seperti memberi sale, buy one get one, dan lain sebagainya. Next. Baik, selanjutnya nomor 2. Apa keunggulan kompetitif utama Green Toys di pasar mainan internasional? Dapat diketahui, permainan Green Toys bukan permainan yang biasa. Permainan Green Toys mampu mengembangkan imajinasi dan menstimulasi syaraf sensorik dan motorik suatu bayi. Dengan pilihan series yang bermacam-macam, membuat si kecil tidak mudah bosan. Keunggulan selanjutnya, didesain menggunakan warna yang colorful, di mana pengembangan sensorik anak akan memudahkan anak dapat membedakan warna antara warna yang satu dengan warna yang lain. Keunggulan selanjutnya, sangat aman dimainkan oleh bayi karena menggunakan bahan ABS Wood Grade dengan tinta pewarna yang tidak beracun serta ramah lingkungan. Keunggulan selanjutnya, menggunakan proses amplas dan pemolesan yang menghasilkan permukaan halus, jadi orang tua tidak khawatir akan permainan bayi tersebut. Selanjutnya, nomor 3, haruskah Green Toys mempertimbangkan tingkat ekspansi internasional yang lebih tinggi dari produk mereka? Mohon maaf, terjadi kendala. Haruskah Green Toys mempertimbangkan tingkat ekspansi internasional yang lebih tinggi dari produk mereka? Menurut saya perlu, karena setiap negara pastinya akan berbeda mengenai tingkat ekspansi masing-masing negara. Green Toys memiliki keharusan untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang tentu tidak akan diperoleh apabila hanya berbisnis di dalam negeri saja. Karena perusahaan tersebut juga menghindari ancaman dari pasar yang mengecil dan kompetisi yang semakin meningkat. Sebagai akibat masuknya perusahaan asing ke pasar dalam negeri. Selanjutnya nomor 4 akan saya jelaskan. Untuk pertanyaannya, jika iya, negara atau wilayah mana yang harus mereka tingkatkan dan bagaimana caranya? Menurut saya, negara-negara yang harus ditingkatkan itu seperti Swiss, Finlandia, Swedia, Jerman, Rusia, Amerika, Brazil. Mengapa saya memilih negara Swiss, Finlandia, Swedia, Jerman? Itu karena mereka negara yang berpotensi yang sangat bersih dan ramah lingkungan. Tetapi kalau Rusia, Amerika, Brazil itu saya melihatnya kalau dari Rusia itu spesialis berkembangnya itu sangat pesat. Tempat paling populer untuk membeli mainan dan permainan adalah rantai retail, diikuti oleh pusat pembelanjaan. Kalau di Amerika itu hypermart dan grosir itu menikmati peningkatan penjualan mainan, terutama selama liburan
akhir tahun, dan hari anak. Kalau di Brasil itu menguasai bagian penting pasar karena perluasan toko mainan di kota-kota besar. Selanjutnya, sebuah perusahaan harus memikirkan bagaimana strategi untuk meningkatkan pendapatan dengan cara melakukan ekspansi internasional. Namun, pada kenyataannya, selalu ada satu strategi besar yang dapat berhasil di sebagian besar pasar bagi setiap pasar yang akan dimasuki dengan alasan biaya dan efisiensi. Pihak manajemen harus juga mempertimbangkan karakteristik sebuah negara, termasuk kesiapan infrastruktur negara tersebut, dalam rangka mengantarkan produk hingga ke level konsumen. Ekspansi internasional pada akhirnya merupakan kewajiban bagi perusahaan dalam rangka menghadapi persaingan. Bila hanya berfokus pada pasar dalam negeri, maka potensi keuntungan yang diperoleh pun akan semakin kecil. Sebagai dampak, intensitas persaingan yang semakin meningkat. Sekian pertanyaan dan jawaban dari kelompok 5. Bisa dilanjut untuk Shirley. Baik, terima kasih atas waktunya Naura. Terima kasih untuk teman-teman, Bapak dan Bapak Darus sudah menonton presentasi kami. Kurang lebih, mohon maaf. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.